Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini walaupun suasana cuaca di luar hujan, tapi di dalam masjid alhamdulillah tidak hujan ya. Jadi anugerah dari Allah, patut untuk kita syukuri, patut untuk kita berterima kasih atas nikmatnya kita saling bersilaturahim dalam kajian sorob dan kajian nahu sebagai bagian daripada agama kita. Karena sahabat Umar bin Al-Khattab menegaskan, ta'allamul arabiyah, kalian silahkan belajar bahasa Arab. Fa innaha juz'un min dinikum. Karena bahasa Arab itu adalah salah satu bagian daripada agama. Jadi kita belajar bahasa Arab itu salah satunya ini karena bagian dari agama. Sehingga kita belajar untuk mencoba menelusuri, menelaah, bahkan menghafal ya ilmu-ilmu ini yang nanti kita praktekkan langsung ke Al-Quran. Kita praktekkan langsung ke hadis. Bagaimana ilmu yang kita miliki ini kita praktekkan. Karena tidak mudah untuk kita istiqomah. Tidak mudah untuk kita dawam. Atau tidak mudah untuk kita terus-menerus belajar ini. Karena godaan, halangan, rintangan itu luar biasa berat. Ya, godaan-godaannya. Maka bersyukur. Baik itu secara offline ataupun secara online. Karena sekarang sudah tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar bahasa Arab. Tidak ada lagi alasan. Kalau sekarang hujan, tidak bisa ke sini, bisa online. Kalau sedang sakit, istirahat saja. Satu waktu bisa menyimak rekaman. Kan tidak ada lagi alasan. Sudah tidak ada lagi alasan, jadi berat betul ya. Tanggung jawabnya berat. Berat di mana? Berat di akhirat. Beratnya kan tidak ada di alasan ayeuna mah. Kalau dulu kan tidak bisa masuk, udah tidak tertinggal materi pelajaran. Kalau sekarang hari ini telat atau memang tidak bisa hadir. Itu bukan tidak bisa, tapi ada rekaman. Ada rekaman, ada Facebook, ada YouTube, kita mendengar rekaman, itu bisa kita menyimak kembali. Jadi sekali lagi berbahagia ya, berbahagia kalau kita terus diberikan keistiqomahan. Keistiqomahan oleh Allah, karena ini sejatinya bukan dari orang ya, tapi dari Allah yang memberikan keistiqomahan. Jadi kita bersyukur ada orang-orang yang masih cinta terhadap ilmu ini. Terbayang ikhwan akhwat, kalau tidak ada yang cinta ilmu ini, tentunya tidak akan ada guru, tidak akan ada murid, kosong saja ya, kosong saja. Maka bersyukur kita bisa berkumpul di sini karena takdir Allah ya, karena kudratullah, karena masyiatullah, karena kehendak Allah kita dipertemukan ini. Tinggal kita bersyukur. Terlepas dari bisa tidaknya ya. Jadi akhwat, ikhwan, kalau Ustaz hadir mah hadir tapi itu bisa wae. Terlepas itu mah. Itu mah terlepas karena kecerdasan itu masing-masing beda-beda ya, tingkatan-tingkatan. Tapi yang terpenting kan tadi istiqomahnya. Istiqomahnya. Dan kalau terus-terusan insya Allah pun akan melihat ya. Ini orangnya terus hadir offline, online, itu akan Allah lihat gitu. Dan Allah akan berikan tentunya hidayahnya. Asal niatnya lurus ya. Niatnya lurus. Apa maksudnya? Pokoknya saya belajar ini mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dan barokah. Itu niatnya. Jangan niatnya? Meh bisa kayak disebut ustadzah. Jangan ya. Itu malah sampingkan. Niatnya itu tetap saja kita ingin dapatkan hidayah atau kebarokahan,
Maksud kebarokahan itu kan hadirnya pun itu sudah barokah. Atau lebih tingginya memang rahmat ya, kasih sayang. Kenapa hadir? Ingin mendapatkan rahmat Allah. Jadi bukan karena ingin cerdas. Kalau cerdas itu kan sekarang itu lebih gampang untuk orang bisa cerdas. Tapi kan untuk mendapatkan barokah, rahmat itu tidak mudah. Makanya luruskan niatnya. Baik, itu pengantar saja supaya kita jangan pernah merasa futur, jangan pernah merasa putus asa, dan jangan berpikir kalau aduh ya semakin hari semakin tidak ada peserta. Jangan, selama kita istiqomah, insya Allah kita komitmenkan ya. Selama kita istiqomah kita komitmenkan. Jadi jangan berpikirnya inginnya rame kadang nama banyak. Setiap masjid itu ada perwakilan, setiap jamaah ada perwakilan, yaitu idealisme kita. Tapi karena qadarullah tidak semuanya tanda petik cinta terhadap bahasa Arab, maka kalau tidak cinta ya tidak bisa, jauh di jugjug anggang di teang mal tiasa kalau tidak ada kecintaan. Tapi kalau ada kecintaan ilmu ini, walaupun hujan, walaupun ini selama mampu ya, itu insya Allah. Termasuk online juga sama, karena cinta ilmu sehingga siap untuk meluangkan waktu semaksimal mungkin. Nah itu pengantar ya. Baik, kita lihat sekarang judulnya baru yang itu. Tapi sebelum ke judul baru, ini terakhir ya, fi'il itu. Karena fi'il kan 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il amr itu nanti terakhir kalau ada waktu. Sekarang kita coba, bukan cepatnya ya, beres, tapi kita coba memurojaah. Kita mengulang kembali, jangan-jangan lupa gitu. Kalau lupa bisa kita ingatkan kembali. Yang sudah kita pelajari di fi'il kan 2. 1 fi'il madi, 2 fi'il mudhari. Yang lumayan rumit fi'il apa? Mudhari. Lumayan rumit tuh fi'il mudhari. Itu baru hafalan yang yaf'ulu. Itu teh baru hafalan yaf'ulu. Dan itu mesti mutkin. Jadi nanti semua peserta itu harus mutkin, yaf'ulu itu betul-betul mutkin hafalannya. Kuat hafalannya. Maksud mutkin itu kalau kita sedang melakukan apapun bisa melafazkan itu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Terbayang posisinya. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Nah itu harus terbayang. Kalau belum mutkin teh bakal rengkogan lah itu teh. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'ulani ngahulang lah itu. Itu belum mutkin. Jadi yang mengahulang kita belum lulus lah. Belum lulus. Nanti harus hafal yang ini dan betul-betul mutkin seperti tadi. Jadi dari mana kita bisa itu ya dibayangkannya posisi. Bahkan kalau kita mau lihat hunna itu terbayang kan? Hunna itu tadi baris ke-2 atau sab betulnya. Sab kedua tapi paling ujung kan ya? Hunna. Kalau fi'il mudhari yaf'ulna. Kalau fi'il madi masuk ke fi'il madi fa'al. Nah, itu karena satu-satu kita hafalkan. Dari huwahumahum itu dulu ya, huwahumahum. Nah, kalau masuk ke fi'il madi dulu, baru fi'il mudhari gitu. Jadi bayangkan tiga kan gitu, tiga terus beri batas agak jauh, tiga lagi, batas agak jauh, yang 2 itu terpisah karena domir ananahnu, domir mutakalim. Jadi di pikiran kita terbayang posisi itu. 3 itu goib. 3 berarti muhotob. Yang 2 mutakalim. Dan bayangkan fa'ala kalau fi'il madi terbayang. Nah itu kalau sudah terbayang, baca Quran itu akan tahu ini domirnya, ini fi'il misal madi, domirnya ini. Ini fi'il mudhari, domirnya ini. Ini fi'il amr, kata perintah, domirnya ini. Nah itu harus dicoba ya, mau tidak mau harus dimutkinkan dan dibayangkan itu posisi.
Bayangkan posisi. Cara membayangkannya sering dilihat saja. Sering dilihat, nanti ditempel di kamar, tempel di dinding. Kalau saya dulu begitu. Kalau saya ya, dulu itu kalau menghafal mau tidak mau harus ditempel. Tapi masing-masing beda ya. Masing-masing beda. Kalau dulu kalau saya baru-baru belajar itu harus tempelkan tasrif domir, wahumahum, sudah hafal, ganti yang baru. Terus begitu. Memang kebiasaan masing-masing berbeda. Kalau saya dulu itu masih belum hafal, betul-betul belum hafal, ya caranya itu ditempel di dinding, di lemari, kadang-kadang di luhur. Kadang-kadang ngagoler gitu kudu hafal itu hafal wae. Tapi diberi waktu ya. Misal cukup 3 hari misal, yang ini cukup 3 hari. Udah, kalau sudah 3 hari ganti yang baru gitu. Jangan ditempel terus, jangan. Nah, kecuali kalau yang rajin tempel tasrif fi'il madi, sebelahnya fi'il mudhari dan lain sebagainya. Baik. Itu yang harus kita coba ya. Jadi semuanya ikhwan akhwat cobalah untuk sama-sama kita menghafal. Baik, supaya mungkin ya, ya. Coba kita tasrifkan fi'il madi. Fi'il madi dulu. Gunakan yang ini. Gunakan yang ini, ya. Ini terbayang? Ya, terbayang ya. Runut dulu bareng-bareng. 1 2 3. Fa'ala. Sekarang tunjuk ini ya. Sebutkan. Fa'al tunna. Ini apa ini? Fa'alna. Fa'alna ini ya. Terus? Fa'alata. Fa'alata. Fa'altuma di sini. Fa'alata. Ini? Fa'alat. Ini? Fa'alu. Ini? Ini? Tadi balik itu. Mungkin mah orang mungkin mah lempeng ya. Bisa gitu. Paling mikir sedikit ya. Oh ini. Tapi sudah paham. Sudah paham. Tapi bermula tetap dari hafalan mungkin awal ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'ala. Tapi bayangkannya yang tambahan-tambahannya. Karena fa'ala nanti kita rubah. Fa'ala, kan tadi fa'ala. Fa'ala, tadi kan fa'ala. Jangan fa'ala semuanya nantinya. Bisa kita langsung ke mauzun. Kemarin apa? Kataba. Apalagi 3 itu? Darosa. Jalasa. Nah, nanti ganti fa'ala dengan kataba, darosa, jalasa, dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke kataba, darosa, jalasa, mutkinkan dulu fa'alanya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jadi poin-poin akhiran-akhirannya yang diwarna beda itu. Baik, kita coba fa'ala. Ini murojaah ya, murojaah. Kita coba fa'ala itu masukkan, gantikan dengan kataba. Bareng-bareng, runut dulu. 1, 2, 3. Ini pendek. Katab, nah, terus. Katab, katab, nah. Seorang ikhwan, cung. Ya, Kang Atang, ini nih, itu yang nomor 3, jalasa. Nah, iya. Jalas. Nah, jalas. Nah, anta.
Akhwat, Cung. Ya, silakan darosa, Bu. Darostu, jangan tuh, jangan. Darostu, nah. Gitu. Kalau tuh jadi panjang ya. Terserah ya, Pak, cepat tidaknya, cepat lambatnya terserah. Yang penting mungkin. Karena masing-masing ada yang tenang, ada yang cepat. Yang penting kita bisa menghafal ini. Baik, sekarang siapa yang mau coba ya? Tapi digantinya bukan 3 huruf, panjang. Mungkin 6 huruf, mungkin banyak. Cung. Ini dulu, ngacung dulu. Nanti. Nah, ini nih. Sok siapa, Cung? Sok. Fa'alannya saya ganti dengan 6 huruf. Sok, siap ya. Istauqoda. Kan ada istauqoda apa? Masaluhum kamasalil ladis tauqoda naro. Istauqoda. Ini kita rubah fa'ala dengan istauqoda. Apa artinya istauqoda? Masaluhum kamasalil ladis tauqoda naro. Kan itu perumpamaan mereka orang-orang munafik bagaikan orang yang sedang menyalakan api. Istauqoda itu menyalakan. Ini kan fi'il madi, nanti kita belajar ke depannya. Ini kan fi'il madi, fa'ala, cuma beda wazan. Tapi ini fi'il madi, artinya menyalakan. Istauqoda, silahkan, tasrifkan. Itu, ya. Mata ngacung lah. Siap ya, yang siap ngacung ya. Sok. Iya, Pak Baliwat. Diulang, iya. Diulang. Kalau berhenti di sini berarti ada yang kurang pas. Istauqadna. Iya. Istauqadtu. Nah, ya, akhwat seorang, Cung. Ya, siap, Bu. Tasrifkan yang ini nih. Ittasola. Apa artinya ittasola? Kalau ini menyalakan ya. Menyalakan. Nah, ittasola. Apa artinya ittasola? Ittasola. Ada istilah muttasil itu. Nah, berarti kalau mengartikan, kalau mengartikan itu ingat yang lain. Muttasil itu bersambung. Oh, berarti ittasal itu bersambung. Ittasola. Silakan, Bu. Taknya ditahan ya. Ittasola, jangan tergesa-gesa. Tahan. Bareng-bareng. Ifron ko'a. Ifron ko'a. Bisa? Ifron ko'a. Ifron ko'a. 1, 2, 3.
Nah, tarik napas dulu. Ifron ko. Nah, langsung ke anta. Ifron ko tu. Nah, faal tu, faal. Nah, itu semuanya boleh kita rubah. Jadi kalau sudah hafal tasrif fi'il madi itu menyebar kemana-mana pun. Ya, depannya tidak berubah. Jadi di fi'il madi memang tidak berubah. Ifron ko'a semuanya. Semuanya itu terus gitu. Makanya tasrif yang ini ya, ini Tuan Hasan. Tasrif Tuan Hasan 3 jilid. Kalau sudah hafal satu saja fa'ala, fa'ala, fa'alu, kita tasrifkan sampai ke akhir ya bisa. Sama. Makanya kenapa sorob itu memang tidak harus semuanya khotam. Idealnya khotam. Tapi kita tahu kunci-kuncinya. Oh, berarti tasrif fi'il madi itu diakhiri dengan itu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, kan gitu ya. La, lu, terus lat, lata, alna, gitu kan. Alta, altuma, altum, alti, altuma, altunna, altu, alna. Nah, sebelumnya ganti, Pak Ade. Tidak harus itu. Yang lain pun silahkan. Bahasa Indonesia kayak tenanawan hari hanya hafalan mah ya. Misalkan buku gitu. Itu hanya itu saja, tapi idealnya harus dimasukkan ke sini. Nah, itu fi'il madi. Jadi kita murojaah dulu, kuatkan dulu ya. Dan ini di rumah mohon dimutkinkan. Jadi di rumah jangan sampai kita tidak hafal. Karena kalau sudah hafal ini, insya Allah ya, bismillah, dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah, kita akan tahu ketika baca Quran, ciri khasnya itu ada. Ini fi'il madi gitu. Kenapa? Karena tahu tasrif yang 14. Kan fi'il madi itu kan fa'ala, fa'alu, fa'alat, at itu kan ciri fi'il madi itu teh. Domir apa? Hiya. Contoh kalau baca Quran ada at, tabat. Fi'il apa? Tabat. Pasti fi'il madi. Karena sudah ada tuh timbangannya. Fa'alat. Cuman bedanya kalau itu tabat, baknya tasydid ya. Berarti domir huanya apa? Kalau tabat, tabba, tabu, tabat, beres, udah cukup kan? Nanti tasibkan ke yang lainnya. Terus yang lain, idza syamsu kuwirat, di domir apa? Hiya, kuwirat, fa'alat kan? Kuwirat, jangan lihat fa'alannya kan? Tadi bebas mau diganti apapun. Kuwirat, domir hiya. Kalau domir huwa, kuwiro. Kalau domir anta, kuwirta. Kalau domir anti, kuwirti. Kalau domir ana, kuwirtu. Dan itu boleh ditasrif. Kuwiro. 1, 2, 3. Nah, udah. Kuwirat. Kita akan mencari di mana kata kuwirat. Dia fi'il madi, domir hiya. Jadi sudah ada. Kalau hiya muzakkar muannas. Muannas. Idza syamsu kuwirat. Hiya itu muannas, kuwirat. Kalau domir harus tahu kembali ya. Karena domir itu mengganti. Mengganti mana? Mengganti apa? Syamsu. Idza syamsu. Berarti asyamsu artinya apa? Artinya matahari. Berarti muzakkar muannas. Apa dalilnya? Idza syamsu kuwirat. Itu dalilnya. Idza syamsu kuwirat. Kalau muzakkar begini, idza syamsu kuwira. Kuwira dia kan ya. Huwa, karena
asyamsu mu'annas, berarti harus ada ta'nis sakinah. Idza syamsu kuwirat. Nah, itu jadi dalil bahwa asyamsu itu isim, tapi dia masuk ke kelompok mu'annas, perempuan. Karena ada mudzakkar dan mu'annas. Kita belum belajar di nahwu. Itu nanti wilayah ilmu nahwu itu ya. Nah, itu contoh tasrif fi'il madi. Ada pertanyaan sebelum ke mudhari? Ijtama'a, berkumpul. Ini kata yang jarang kita dengar. Makanya ini tidak fasohah ya, tidak fasih. Kata-kata yang sulit. Kata-kata yang sulit karena dalam gramatika bahasa itu harus mudah diucapkan. Karena ini kan sulit, makanya sengaja yang sulit dulu. Ifron qo'a atau ihron jama atau apalah, yang penting ada kata-kata yang memang sulit diucapkan. Ada kata-kata yang sulit diucapkan. Dalam kajian ilmu balaghah itu dia harus selamat daripada tanafurul huruf. Tanafurul huruf itu huruf-huruf yang sulit diucapkan. Ya, contohnya hu sulit ya. Pakai ha ke ain, hu. Kemudian kho ke ain. Hu sulit ya. Al hu so baca al hu al hu so. Oh, itu sulit. Nah, yang begitu tidak baik dalam ilmu balaghah, tidak baik. Nanti bisa ikhwan awat belajar balaghah, tapi syaratnya harus beres dulu nahwu dan sharaf. Dong langsung balaghah ya. Bereskan dulu. Nah, nanti kalau ada kajian balaghah, itu ada keindahan bahasa ada di situ. Karena belajar balaghah itu belajar di mana kita mengetahui bahwa Quran itu memang fasih. Jelas gitu ya, bahasa-bahasa Quran itu. Tidak ada yang sulit. Yang barusan sulit. Kho'on kan sulit. Sulit. Itu artinya apa? Satu tumbuhan yang dipelihara yang nantinya dijadikan makanan atau makanan unta, rumput lah. Sebangsaning rumput. Itu. Banyak istilah itu. Jadi termasuk ini ifron qo'a kan sulit diucapkan. Sulit diucapkan tapi ada makna, hanya itu jelimet jadinya. Bagi kita tidak ini, tidak digunakan. Kebanyakan digunakan itu apa? Ijtama'a, berkumpul, ijtama'a. Ada lagi? Silakan. Iya. Nah, kalau fi'il mudhari ya beda ya. Kalau fi'il mudhari beda dengan fi'il madi. Nanti kita buktikan. Ini baru fi'il madi. Tapi itu dari hafalan tetap ya. Jadi tidak ada pengaruh kalau dari fi'il madi itu fa'ala. Nah, tidak ada pengaruh. Yang pengaruhnya itu nanti di fi'il mudhari. Fa'ala yaf'ulu misal. Nah, yaf'ulu apakah pengaruh dari fi'il madi? Tidak. Tidak ada saling terpengaruh, tidak. Masing-masing yang itu. Fi'il madi, fi'il mudhari. Tapi ada tuntutan bagi kita menghafal. Contoh, kataba, tubu, darosa, yadrusu, jalasa, yajlisu. Itu bukan terpengaruh oleh fi'il madi. Itu masing-masing beda. Makanya nanti ada wazan namanya. Wazan itu timbangan. Ada 6 timbangan ya. Ada 6 timbangan. Dan 6 timbangan itu mungkinkan cukup timbangan yang pertama saja. Mungkinkan timbangan yang pertama, otomatis 5 timbangan berikutnya, bahkan 22 timbangan yang lainnya otomatis bisa. Otomatis. Asal syaratnya mungkin. Maka kenapa kita paksa hafalkan fa'ala, fa'alu. Nah, wajib itu hafal sampai mungkin. Karena nanti kegunaannya nanti ke bulan berikutnya lebih mudah itu dihafalnya. Termasuk itu baca Quran. Oh, ini bentuknya begini. Itu ya. Jadi fi'il mudhari dan fi'il madi itu
tidak saling mempengaruhi. Itu memang sudah dari sananya. Kalau kataba harus yaktubu. Kalau jalasa harus yajlisu. Kalau qara'a membaca yaqra'u. Dari mana? Hafalan. Hafalan. Maka ya, Dek. Ya, kalau tidak ada, sekarang ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang ini ya. Hati-hati, mudhari itu dua ya. Awal dan akhir. Tuh, agak beratnya di situ. Gunakan yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu ya. Gunakan ini. Karena ini yang sering digunakan. Yaf'ulu. Boleh yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu kan boleh. Biar rata yaf'ulu saja. Kita tasrifkan bareng-bareng yaf'ulu. 1, 2, 3. Ini jadi ya ya. Hati-hati. Terus. Diulang sekali lagi. Yaf'ulu. Sekarang wazan. Kataba yaktubu. Yaktubu. Bareng-bareng yaktubu. Yaktubna. Taktubu. Ini tak semuanya. Terakhir. Ini dulu. Aktubu. Itu kalau sudah mutkin, sudah. Bagus nanti ketika membaca hadis atau Quran, asal tidak kataba saja ya. Tidak yaktubu. Boleh kita ganti-ganti. Contohnya kalau dalam Al-Quran, afala ta'kilun. Ta'kilun. Di wilayah mana ta'kilun? Lihat. Afala ta'kilun. Hah? Antum. Berarti di antum. Nah yang ini. Ta'kilun. Apa artinya ta'kilun? Domirnya dulu munculkan. Cara mengartikan. Ya, berarti antum ta'kiluna. Cara mengartikannya si domirnya, fa'ilnya. Kalian ta'kilun. Ta'kilun saja. Jangan afala ta'kilun. Ta'kilun kalian sedang menggunakan akal, berpikir. Afala ta'kilun. Nah, baru ke situ. Apakah? Fa maka, berarti maka apakah la ta'kilun kalian tidak menggunakan akal. Ta'kilun. Afala ta'kilun. Salah ya. Ta'kilun. Afala ta'kilun. Akal. Aklun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Afala ta'kilun. Berarti boleh nanti kita tasrifkan ke atas lagi. Ta'kilun itu domir antum. Kalau domir huwa, kembalinya ke sini semuanya. Kalau domir huwa, coba. Ta'kilun, domir antum. Anta, antuma, antum. Kalau domir huwa, cirinya apa kalau huwa? Iya, berarti ya. Iya sama kan. Ya, kilo tetap. Karena nanti ada yaf'ulu, ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Ini memang dari sananya ya. Tidak bisa kita reka-reka. Karena di dalam Quran ada kata ta'kilun, berarti yaqilu.
yaqilu. Nah, tasrif kan lengkap sekarang. 1, 2, 3. Yaqilu, yaqilani, yaqiluna, taqilu, yaqilna, taqilu, taqilani. Nah, terus taqilna. Aku berpikir, kami aqilu, taqilu. Nah, itu contoh. Contoh ketika kita ingin membongkar Al-Qur'an. Afala taqilun. Am hasibtum. Hasibtum. Fi'il apa? Fi'il apa? Madi mudhari. Hasibtum. Madi. Cirinya kan tum. Fa'al tum. Nah, domir apa di situ? Antum. Hasibtum di sini. Berarti huwanya apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Hasibtum, domir antum. Kalau domir huwa, kembalikan ke huwa semuanya. Hasibtum. Hasibtum. Biar paham. Hasibtum. Terus hasibti. Terus. Nah, sekarang huwanya. Hasibah. Hasibah. Ketemu di sini. Hasibah. 1, 2, 3. Hasibah. Hasibah. Hasibu. Hasibat. Hasibata. Hasibna. Hasibta. Hasibtuma. Tuh, sampai situ. Am hasibtum. Ya, jadi banyak itu kalau kegunaan ke Al-Qur'an. Karena kalau sudah tahu Al-Qur'an, kalau sudah tahu sorob nahwu, kita bisa menentukan ini isim, ini fi'il, ini haraf. Fi'ilnya juga bisa dipastikan. Hasibtum itu pasti fi'il madhi. Ta'kilun pasti fi'il mudhari, kan ada timbangannya. Ada waw. Masih ingat tuh wawunya? Ta'kilun. Wawul jamaah. Itu ciri fi'il mudhari'nya. Ta'kilun. Nah, itu semua dalam Quran. Banyak Quran mah tidak lepas dari 3 kalimat. Kalau tidak isim, fi'il. Satu lagi, harap. Isim, fi'il, harap. Isim, fi'il, harap. Kalau ikhwan ahwat baca Quran masih kena ngegeblek, ya, belum bisa menentukan mana isim, mana fi'il, mana harap, terus belajar lagi. Karena pertama kali yang harus terlihat itu membedakan mana isim, mana fi'il, mana harap. Jangan lihat terjemah. Terjemah mah nanti gampang, belakangan. Ketika baca Quran, misal ayah sabul insan. Ayah sabul insan. Atau yang gampang, innal insana lafi khusrin. Nah, bayangkan kata demi kata mana kelompok isim, mana kelompok fi'il, mana kelompok haraf atau huruf. Kalau bisa membedakan, itu sudah bagus. Oh, ini isim, ini fi'il, ini harap. Tapi mun ngageblek kene, berarti terus belajar. Jangan putus asanya. Saya ditenaun isim, fi'il, huruf. Kalau masih ngageblek, berarti terus belajar. Karena harus nanti bisa menentukan. Innal insana lafi husrin. Inna isim, fi'il, huruf. Huruf. Tapi kita belum belajar ya. Al insana isim, la huruf jar, fi huruf jar, husrin isim. Nah, mana isim, mana fi'il, mana huruf, itu tentukan. Kalau sudah menentukan, wah, itu tingkatkan lagi keilmuannya. Kalau ini isim, isimnya apa? Kalau fi'il, fi'ilnya apa? Kalau fi'il ada 3-nya, madi, mudhari, amr. Kalau huruf, nah huruf apa? Seperti tadi, fi pasti huruf jar, karena huruf jar ada 9. Nanti ketemu di fi. Min, ila, an, ala. Nah, fi sudah ada. Lafi, kan itu. Lafi khusrin. Marartu bi. Marartu bi Muhammadin. Marartu, isim fi'il huruf. Fi'il apa? Madi. Bi.
huruf apa? Jar. Muhammadin. Nah, ja'a Muhammadun. Ja'a isim fi'il haraf. Fi'il apa? Fi'il madi. Kalau 3 huruf fi'il madi ya. 3 huruf. Jim, alif, hamzah kan? Ja'a. Muhammadun isim fi'il haraf. Isim. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu isim fi'il haraf. Fi'il. Fi'il madi. Domirnya domir apa, Bu? Ana. Mana cirinya? Tu. Itu domir ana. Sekarang Muhammadan isim. Nah, nanti ke depan. Ke depan kita akan ke sana. Di tingkat di mubtadi itu harus bisa menentukan ketika melihat Quran. Ulah ngageblek ya. Black naon itu jangan, nanti akan ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau sudah hafal tasrif fi'il madi, kalau sudah hafal tasrif fi'il mudhari, bahkan nanti fi'il amr, itu akan mudah nantinya. Mudah nantinya. Kenapa mudah? Karena semuanya akan berseputar itu. Akhirannya di fi'il madi akhirnya ada tu, tum dan sebagainya. Kalau fi'il mudhari, lihat di awal dan di akhir kalau fi'il mudhari. Nah, itu sebagai kekuatan kita ya, kekuatan kita. Mau tidak mau itu mesti dihafal. Baik, untuk fi'il mudhari tetap di rumah dihafalkan. Ya, silakan. Ya. Nah, kalau yang menentukan isim fi'il haraf itu jangan semuanya kita tentukan. Acak saja, Pak. Acak oleh kita. Pas kebetulan saya baca surah Al-Baqarah 125. Nah, udah itu seayat. Acak ya. Nah, ketika ada yang mentok, nah, lewat dulu. Isim antara isim atau huruf ini teh lewat. Kalau sudah pasti tentukan. Nah, nanti kalau sudah terbiasa satu hari satu ayat itu akan tahu oh ini isim, ini fi'il, ini haraf. Dan itu gunakanlah ilmu ini, ilmu sorob dan ilmu nahwu adanya. Nanti ada tanda-tanda kan ya, tanda isim ini, tanda fi'il ini, tanda haraf ini. Tapi itu hanya tanda ya. Nah, kalau nanti dalam prakteknya langsung saja ini tentukan kalau isim apa, kalau fi'il apa, kalau haraf apa. Haraf itu huruf. Jadi boleh Pak Tony mau di awal Al-Fatihah atau mau di anas atau mau di acak. Kalau saya biasanya ngacak. Lihat saja ayat Quran yang sedang dikaji atau sedang dibaca lah. Kalau ikhwan awat biasa baca Quran one day one juz, dan dalam satu juz itu ambil satu ayat dua ayat untuk latihan. Juz 1 sekarang, besok juz 2. Nah, juz 2 ambil beberapa ayat. Nanti tentukan isim fi'il haraf. Tapi karena kita belum belajar semuanya, lewat-lewat saja. Dan sudah pastikan ini fi'il madi, ada tandanya. Ini fi'il mudhari. Kita ada pertanyaan tuh, ongko fi'il mudhari tapi kenapa nunnya tidak ada? Nah, gitu, bakal gitu. Karena terus dibaca Quran. Karena kita akan banyak bertanya nantinya, ya. Ketika ilmu ini sudah mulai nerap ke Quran, pasti akan banyak pertanyaan. Kenapa ilmu yang saya miliki ini ketika lihat Quran jadi beda? Kenapa beda? Nah, nanti ilmu akan menjawab. Ilmu akan menjawab. Nah, itu fi'il mudhari. Jadi mau tidak mau, akhwat, ikhwan, wajib menghafal tasrif fa'ala dan yaf'ulu. Wajib tuh ya. Wajib. Nah, hari ini, hafalan saja ya. Kita masuk ke fi'il amr. Kan hanya 3 fi'il itu ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Amar, fi'il amr, fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Kalau kita memerintah, tidak mungkin menggunakan fi'il madi. Itu mah kan sudah berlalu. Kalau fi'il mudhari ya sedang, tapi bukan permintaan. Hanya menjelaskan keterangan waktu, sedang atau akan. Kalau mau memerintah, nah gunakan tasrif fi'il amr. Nah, tasrif fi'il amr. Dan ternyata tasrif fi'il amr lebih sedikit daripada fi'il madi dan fi'il mudhari. Kenapa?
Ada yang tahu? Memerintah itu cukup kepada orang yang kita ajak bicara. Berarti orang kedua namanya mukhotob. Mukhotob dari domir apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma. Berarti ada berapa? Tasrif fi'il amr itu 6. Sedangkan tasrif fi'il madi 14. Tasrif fi'il mudhari 14. Ini cukup 6. Ya. Cukup 6. Hapus. Cukup 6 itu dilihat di sini. Nah, cukup yang ini saja. Domir mukhotob. Cukup domir mukhotob. Jadi cukup domir mukhotob saja yang ini. Jadi orang yang diajak bicara, kita perintahkan ke anta. Anta berarti seorang. Antuma 2 orang. Antum banyak. Anti seorang perempuan. Antuma 2 orang. Kalau banyak, antuna. Cukup itu. Perintah kita kepada seseorang itu. Makanya dari yaf'ulu yang tadi, ya, fa'ala yaf'ulu. Lihat ini ya. Nah, kalau kita mau menjadikan tasrif fi'il amr kata perintah, ditambahkan uf'ul. Uf'ul. Kan dari yaf'ulu, kuncinya di sini nih. Uf'ul. Jadi yaf'ulu uf'ul. Berarti domir apa di sini? Anta. Sudah ada domir anta. Kalau antuma sama kan? 2 itu tinggal ditambahkan alif. Alif namanya alif isnain. Uf'ul tetap uf'ul. Tapi uf'ula. Kan sama ya? Uf'ul. Uf'ula. Berarti domir apa ini? Antuma. Antuma. Cirinya apa? Namanya alif. Aliful isnain. Alif menunjukkan 2. Kalau antum, tambahkan wawu. Ulu. Nah, namanya wawu apa? Nah, wawul ciri. Nah, jadi kan ilmu yang kemarin masuk lagi ke sini. Tapi tambah alif ini ya. Nah, gitu. Uf'ulu. Uf'ul. Ini tekankan karena perintah. Uf'ul. Uf'ula. Uf'ulu. Kan begitu? Dari yaf'ulu. Yasjudu. Jadi usjud. Nambah hamzah ini ya. Diulang. Yasjudu jadi usjud. Sujudlah kamu. Usjud. Sujudlah kamu berdua. Sujudlah kamu bertiga. Baik, tasrifkan. Usjud. Kemudian apa lagi? Udkhul. Udkhul artinya apa? Dakhala. Dakhala artinya masuk ya. Sajada sujud. Kalau ada nanti di kamus begini, dakhala ini domah berarti dakhala yad khulu. Kemudian ini domah sajada yas judu. Keluar bahasa Arabnya kharaja. Nah, kalau ada domah berarti artinya berarti tasrifnya ya ruju. Kharaja. Sekarang dakhala yad khulu. Masukkan ke sini. 1 2 3. Kharaja jadi ukhruj. Nah, ini anta, antuma, antum untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas kan ini anti. Anti ciri khasnya apa? Ditambah apa ciri anti? Ya-nya ya apa namanya? Tambahkan ya saja di akhir. Kan ini lam, tambahkan iya begini. Nah, gitu. Yaul mukhotobah. Nama yaul mukhotobah. Kalau ini aliful isnain, uf'ula. Kalau uf'ulu, wawul jamaah. Kalau uli
ya-nya yaul mukhatabah. Maksud yaul mukhatabah itu mukhatabah anti yaul mukhatabah. Uf'uli. Kalau uf'ul ini anta. Kalau anti uf'uli. Udkhul usjud ukhruj ukhruji. Irka tinggal ya. Irka'i. Isma' ini bebas ke sana ya. Asmi' tinggal ikan saja. Asmi'i. Istagfiri. Idrib. Ini mah bebas kesananya, bukan hanya uf'ul, bebas seperti yang tadi. Seperti ifron ko'a, ifron ki, kan sama. Karena ini mah tidak ada pengaruh, bebas yang itu. Yang penting ininya al, la, lu, li, itu yang pentingnya. Yang pentingnya ininya, yang ininya al, la, lu, li, la, alna, gitu. Ini yang anti. Antuma sama ya. Uf'uli siga ini. Uf'ula. Terakhir antunna. Uf'ul nama nun niswah. Uf'ulna. Khusus antunna. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Uf'uli ada ya, domir anti, namanya yaul mukhatabah. Alif isnain. Ini nun niswah. Apa arti nun niswah? Nun yang menunjukkan perempuan, antuna kan perempuan. Jadi cukup 6. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Udkhul. Usjud. Ukhruj. Inilah yang dimaksud tasrif fi'il amr. Kalau kita memerintah ke anta, gunakan ini ya. Kalau mau ke anti, gunakan ini. Uf'ul, uf'uli. Uf'unya nanti bisa dirubah-rubah. Tapi untuk sementara gunakan uf'ul. Tapi tekankan ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Naknya pendek. Nah, itu tambahan. Ya. Nanti dihafal. Ikhwan, akhwat, hafalkan yang ini ya. Tasrif fi'il amr. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Nanti masukkan yang 3 itu. Mau dakhala yadkhulu, sajada yasjudu, kataba yaktubu. Yang penting u dulu. Semuanya u kan dulu ya. Jangan nambah yang lain. Atau khoroja, keluar. Khoroja yakhruju. Itu dari sananya. Ada fi'il-fi'il tertentu yang dia harus masuk ke fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Beda dengan doroba. Kalau doroba yadribu, bukan uf'ul, berarti idrib nantinya. If'il. Tapi untuk sementara hafalkan yang uf'ul ya. Uf'ul. Baik, kita bareng-bareng sebelum istirahat tasrif fi'il amr uf'ul. 1, 2, 3. Ikhwan saja. 1, 2, 3. Akhwat. 1, 2, 3.
Yang ikhwan, cukup perwakilan seorang. Cum. Ade, uf'ul. Akhwat, cum. Ya, Bu Ai, uf'ul. Ya, betul. Terus? Sehingga pada dinyanyikannya. Nah, silakan saja ya. Yang penting hafal ya. Yang penting hafal. Uh, ini harus dihafalkan. Baik itu saut, tetap harus ada saut dan tulisan. Kenapa tulisan ada? Karena nanti untuk menguatkan hafalan. Sedang kita hafalkan ini, nah diikatnya dengan tulisan. PR-nya tetap dua ya, jangan bosan. Pertama saut, kedua kitabah. Kitabah itu tulisan. Saut suara membaca itu qiraah. Itu dihafalkan yang tasrif fi'il amr, uf'ula sampai akhir. Yang kedua ambil 3 di antara itu ya. Mauzunnya. Kataba, yaktubu, darasa yadrusu, kharaja dakhala. Yang penting yaf'ulu. Ambil 3. 3, jadi sautnya itu 4 ya. Satu yang wazan uf'ul, yang kedua ambil 3, 4 sautnya. Dan yang kitabah juga tulisan 4 sama, itu ditulis kembali. Jadi caranya bagaimana? Saut dulu ya. Suara dulu, silahkan sudah mungkin, nanti kuatkan di tulisan. PR-nya itu ya. Supaya lebih paham nantinya. Ada pertanyaan? 3 menit lagi silakan sebelum istirahat. Ya. Itu nanti insya Allah kalau karena ini kan baru ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke tasrif furu, usul, kalau sudah tasrif usul sudah masuk ke situ. Ini isimnya apa pasti ke situ. Pasti ke situ. Makanya nanti jam ke nolnya, awal-awal jam ke nol itu 15 menit itu hafalan dulu. Nanti bukan hafalan, nanti kita bongkar Al-Quran. Satu ayat nih kita bahas. Ini misal wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah itu satu ayat itu kita telusuri. Ayat demi ayat, mana isim, mana fi'il, mana harap, isimnya apa, fi'ilnya apa, harapnya. Itu nanti ke situ. Goalnya kita ke situ. Insya Allah, boy. Tapi ini kan baru hafalan. Hafalan dulu. Misalkan usjudu li'adam. Usjudu. Kalau belum belajar ini kan tidak bisa menjawab. Makanya lengkapi dulu tasrif yang fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau sudah lengkap sorob itu pasti ke Al-Quran. Karena kalau ke syair mah dajang naon syair mah ya. Terusnya ke Al-Quran. Quran langsung. Nanti kalau ada Quran kita langsung kalau ada ada jam ke 0 kita pasti akan bahas tentang mengkaji ilmu nahu sorob kita langsung ke Al-Quran. Karena percuma kalau tidak dipraktekan. Percuma kalau tidak praktekan. Insya Allah, boy, nanti kita masuk ke situ. Maka syaratnya mohon mutkinkan apa yang sudah ditugaskan. Bermulakan dari huwa humahum. Kemudian iyyahu. Bayangkan ya. Ketiga, baituhu. Keempat, baitahu. Kelima, baitihi. Keenam, minhu. Kelima, ketujuh, ilaihi. Itu kan ya. Baru fi'il madi, fi'il mudhari, sekarang fi'il. Itu tuh perjalanan kita. Sadar tidak sadar itu akan dibongkar lagi. Makanya kalau saya menegaskan, iya mah wajib hafal. Oh, berarti ini mah wajib dihafal. Ini mah cukup paham, tidak harus dihafal.
Ya, jadi insya Allah, boy, insya Allah akan goal kan kita ke sana. Karena tugas kita itu sama-sama belajar untuk memahami Al-Quran. Lebar itu ayo orang baca Quran, barjen teu apal mana isim, mana fiil, mana huruf. Lebar itu. Lebar. Makanya nanti insya Allah kita belajar. Silakan ada lagi 3 menit, 2 menit lagi. Kalau ada hamzah, ada yang tidak, ikuti alur tulisan saya ya. Pertanyaan bagus. Ikuti alur ke tulisan saya, lihat. Ini kan tidak ada ya. Tidak ada tuh, tidak ada. Tapi ini ada tuh. Ada ilmunya. Nah, hamzah qat'in dan hamzah waslin. Itu ada. Kalau di kasab mutawasid sudah lewat kemarin. Tapi kalau ikhwan akhwat buka di kasab mutawasid Facebook, nah itu ada. Simak itu 1 jam ada. Hamzah qata', nah itu dijelaskan. Tapi untuk sementara belum. Kalau arti tidak berubah. Hanya dari segi tulisan akan tahu kemampuan seseorang. Kemampuan seseorang itu dia kalau sudah tahu ilmunya akan menempatkan ilmu itu. Makanya kenapa tidak semuanya saya luruskan kan ya? Yang penting mah ya hafalan sudah benar gitu. Kalau ada tulisan kecuali tak marbuto, kecuali tanwin fathah kemarin ya. Tanwin fathah itu ketika bertemu dengan huruf-huruf apapun tambahkan alif, kan begitu? Kecuali tak marbutoh. Ya? Lihat. Muhammadun, biasa kan? Tapi kalau tanwin fathah, Muhammad dan harus ada alif. Rojulun, kan biasa. Kalau rojulan, tuh pakai alif. Gitu. Nah, gitu. Kecuali tak marbutoh. Madrasatan, tetap saja. Jadi hanya tak marbutoh saja yang tidak ada. Seluruh huruf hijaiyah harus ada alif. Kalau tanwin fathah. Tidak semua tanwin ya. Tanwin fathah itu seperti itu. Tersebut terakhir, apa Bu tadi Bu? Patarasan dan anu. Uf'ul dulu. Semuanya uf'ul dulu ya. Maksudnya wazan uf'ul. Tugasnya 1, uf'ul ini dengan ini dihafalkan, ini masukkan. Dua-duanya, ya suara, ya tulisan. Jadi tugasnya berarti 4 suara, 1 uf'ul, 2 udkhul. Kan ini saya tulis di sini ya. Dakhala berarti udkhul. Udkhul. Sajadah berarti usjud. Kharaja berarti. Nah, ini masukkan biar terlatih ya. Ukhruj. Nah. Jadi soal suara saut 4. 1 uf'ul, 2 udkhul, usjud, ukhruj. Silakan dengan suara saut. Yang kedua dengan tulisan. Yang mana? Yang ini juga sama. Tulis kembali itu. Karena ada kaidah qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Kalau sudah hafal, jangan dibiarkan. Harus ditulis. Sengaja itu ya. Dan itu cukuplah 1 pekan ya. Bertemu di Sabtu depan. Kalau bisa jangan jangan Sabtu malamnya jangan ya. Kalau malamnya jangan. Kalau bisa sampai Jumat pagi lah cukup ya. Jumat sebelum Jumatan tuh berakhir di situ. Kalau malamnya bukan tidak bisa mengoreksi, tapi saya full pada Jumat sampai jam 9 malam di luar. Jadi kalau share di situ paling menyimak saja ya. Tapi yang lain silakan kalau ada komentar-komentar bebas di grup ya. Baik, kita istirahat dulu. Istirahat dulu ya, 10 menit. Kalau mau sekarang setor silahkan sekarang. Setor saut mah bisa.
Kalau bisa, kalau tidak jangan memaksakan. Tapi tetap kembali ke yang tadi, hafalkan dari huwahu mahum sampai ini ya. Nanti jam ke 0 sebelum masuk, itu semuanya wajib saling setor. Syukur-syukur kalau ikhwan akhwat sebelum jam 1 kalau bisa ya. 5 menit sebelum jam 1 sudah di sini. Berarti di-storkan dulu jam 1 sudah mulai. Biar nanti, iya. Masuklah. Masuk boleh. Ya, abdi apa ya. Masuk sajalah. Karena hanya sepekan sekali ya. Sepekan sekali kalau libur, kecuali kalau saya punya libur, kalau ada uzur berarti saya libur. Tapi kalau merah itu tetaplah masuk ya. Masuk insya Allah. Cukup sampai di sini, kita teruskan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin.